nggak ada, mau diperpanjang lagi, capek deh. Oke guys, untuk dapetin Magic Lip Serum, aku kasih waktu tadi udah berapa menit kan ya? 2 menit. Sekarang 1 menit terakhir ya. 1 menit terakhir. Iya harus dibebaskan seharusnya. Kasihan nih kita udah terlalu lama di dalam sayang. Kacamata nggak jual say. Aku nggak jualan kacamata. Ayo 48 detik, let's go guys. Langsung diambil guys. Langsung. Niki udah terlalu lama berada di tahanan 3 bulan. Udah gitu dia bukti-buktinya masih juga belum bisa dilengkapi. Jadi pihak kejaksaan mengembalikan lagi berkas-berkas yang sudah diserahkan oleh kepolisian. Nah, kemarin Nikita Mirzani dengan dengan kuasa hukum dengan kuasa hukum ini ternyata postpone ke tanggal 11 Juni. Catat tanggalnya 11 Juni. Karena kemarin ada tergugat 1 dan tergugat 2 ya, turut tergugat. Yang digugat dan turut tergugatnya tidak datang. Makanya diberikan waktu 2 minggu dari yang kemarin itu untuk tanggal 28 Mei, 2 minggu berarti tanggal 11 ya, 11 untuk hadir ke pengadilan dan melakukan sidang perdananya. Sumpah perpanjang lagi, harusnya bukan 100M sih, itu sampai nggak terbukti mah. Buset, 100M mah kecil ya Bo. Kudunya mah lebih dari 100M. Iya dong, sumpah. Iya, ngeselin banget coy. Oke guys, gua kan mau main ini. Apa namanya Pak? Udah pakai sepatu, pakai topi ya. Gue mau main pedal. Kita lepas dulu topinya. Kita mau skincarean dulu. Lip serumnya udah pada ambil belum guys? Oh iya, lip serumnya pada ambil belum? Oh kayaknya udah habis loh. Udah ambil lip serum. Udin belum? Udah. Oke. Gue mau bebersih muka dulu. Kemarin kan udah berapa hari ya Mamsi nggak pakai ini. Apa namanya? Masker, Peeling mask ya? Kayaknya udah berapa hari ya Mamsi nggak pakai peeling mask. Apa? Kalau suamiku lip serumnya bagus karena ada kilapnya di bibir katanya. Kak Evi yang Kak Evi. Iya, ini hari ini nanti dilihat lagi apakah memang bisa dibebaskan atau enggak. Kita tunggu aja kabarnya ya. Kasus Fanny Mam gimana, ada LP-nya nggak? Iya, on the way. LP on the way. On the way. Mamski istri siapa banyak tipe orang untuk berusaha sama mereka. Hah? Sudah tahu nggak istri si aku banyak tipe untuk berusaha? Seriusan? Udah gue di tag nama gue, seriusan lo? Di mana? Nah? Iya, nanti ku update beritanya Kak Niki. Iya. Serius? Mana? Aku di tag mana? Coba kirim DM. Coba DM Mamski. Coba DM. Siapa mana? Makanya lagi cari pipa kapasitas 10. Mana?
Oh. Oh, ha. Iya. 250 juta kan? Iya, ini udah aku dapat message-nya semalam. Udah. Nih, tadi malam ya jam 11.15. Selamat malam Mbak Emma, saya ada info nih mengenai kedua pengecerong yang menengenong kasus DRG. Saat ini kedua pengecerong tersebut sudah kami laporkan kepada Polres di Tanah Karo, Sumut, karena mereka telah menipu kami sebagai kliennya di tahun 2023. Dan hingga sekarang uang yang sudah kami berikan, ya Allah, kepada kedua pengecerong tersebut sebesar 250 jetong tidak dipulangkan. Padahal mereka janji akan mengembalikan uang tersebut, dan kami memiliki bukti lengkap tentang penipuan mereka, tepu-tepu aja ya, dan foto saat mereka nerima duit tersebut, nerima uang tersebut. Mohon bantuannya. Ada aja ya. Kan lu tuh ya kalau ngebela orang yang salah, lu pasti kena juga coy. Kudu hati-hati. Iya loh. Beneran loh. Iya, akhirnya sekarang kan pengecerong dilaporin tuh. Pengecerong dilaporin. Ih, ngeri banget. Kenapa lu ngomong apa? Makanya ngomongnya sih pasti kena blok. Nggak boleh ngomong itu ya. Ternyata sosmed beritanya makin membahana. Kita mau tanya ya. Halo, Mr. Genius. Halo, selamat siang. Ada yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan? Iya, saya mau tanya. Ada desas-desus berita dari tadi malam mengenai pengacara dari Dr. Reza Gladys. Katanya ada suatu kasus yang menimpanya. Apakah kamu sudah dengar berita itu? Kasus pengacara Dr. Reza Gladys memang cukup ramai dibicarakan. Kabarnya, pengacara tersebut diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan dana. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang kasus ini? Iya, penggelapan dana apa ya? Pengacara Dr. Reza Gladys diduga menggelapkan dana kliennya. Kabarnya, dana tersebut seharusnya digunakan untuk keperluan bisnis, tapi malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Saat ini, kasusnya... Oh ya, saat ini kasusnya bagaimana statusnya? Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari pihak berwajib. Aduh, itu gimana sih Dr. Reza Gladys? Kok pilih pengacara ada kasus begini? Bagaimana kalau pengacara yang punya kasus? Apakah masih bisa melakukan pekerjaannya? Seorang pengacara yang sedang dalam proses hukum tetap memiliki hak untuk menjalankan profesinya, kecuali jika ada putusan pengadilan yang mencabut izin prakteknya. Namun, kasus yang menjerat pengacara Dr. Reza Gladys ini tentu bisa memengaruhi citra dan kepercayaan klien terhadapnya. Oh, oke, baik-baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya. Aku mau balik lagi nih, mau jualan dulu. Sama-sama. Semoga sukses dengan jualannya. Oh iya, sebentar. Aku mau tanya nih, aku kan lagi pakai kolagen masker gold, masker emas. Kamu tahu nggak apa aja fungsinya memakai masker kolagen emas?
Masker kolagen emas punya beberapa fungsi utama. Pertama, melembabkan kulit dan membuatnya terasa lebih kenyal. Kedua, membantu mengurangi kerutan halus dan garis-garis penuaan. Terakhir, memberikan efek cerah dan bercahaya pada kulit wajah. Apakah kamu merasakan manfaatnya setelah pakai masker ini? Iya sih, kulit aku jadi kenyal. Karena dia juga ada bahan kolagennya. Kalau ada bahan kolagen itu seperti apa sih istimewanya dengan memakai masker? Dan berapa kali dalam seminggu boleh pakai masker? Kolagen itu protein alami yang penting banget untuk elastisitas dan kekenyalan kulit. Masker kolagen bisa bantu kulitmu tetap kencang, mengurangi kerutan, dan bikin kulit lebih lembut. Biasanya, masker kolagen aman dipakai 2-3 kali seminggu. Mau coba masker dengan kandungan lain? Enggak, aku coba ini aja. Aku punya nih, udah aku pegang, mau tinggal aku pakai. Jadi 3 kali seminggu boleh ya pakai masker kolagen emas? Ya, 3 kali seminggu ideal untuk pakai masker kolagen emas. Terlalu sering malah bisa bikin kulit iritasi. Gimana pengalamanmu pakai masker ini? Iya, kalau terlalu sering bikin kulit iritasi, makanya aku pakai seminggu, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Ya udah aku pakai masker dulu ya. Oke, selamat menikmati maskernya. Sampai jumpa lagi. Bye. Oke, aku mau pakai dulu sebelum berangkat ini meeting. Aku ada meeting, terus aku mau main pedal, tapi aku mau pakai masker kolagen gold dulu. Enggak mahal, katanya ada yang bilang mahal. Siapa tuh yang bilang mahal? Bunda Zam, nggak mahal dong. Enggak mahal sayang. Kamu mau cek harga? Mau cek harga? Mau cek harga guys. Lagi ada diskon kok. Terus ada harga bundling juga yang isinya langsung 3. Jadi irit sayang. Enggak mahal kok ini. Enggak overprice, pokoknya jangan khawatir. Sesuai sama khasiatnya, manfaatnya, pokoknya worth it guys. Worth it banget say, beneran deh. Worth it. Ya, worth it say. Coba siapa yang mau cek-cek harga? Ya mau cek harga boleh coba komen dulu guys. Mana komennya nih biar bisa kita naikin lagi kayak talasenya. Komen dulu. Ini sebelum Mamski pakai skincare-nya kayak serum, day cream. Nah, aku mau pakai maskernya dulu. Baru habis itu aku pakai day cream, pakai SPF, pakai serum, pink glow. Ih, enak banget. Adem. Etalasenya nggak ada. Iya belum ada sayang. Yang mau coba komen mau deh. Yang mau komen mau dulu sayang. Yang mau komen mau dulu. Yuk. Komen mau. Oh Bunda Zam mau cek dulu. Boleh. Boleh cek dulu. Kalau mau cek harga komen mau say. Yuk komen mau dulu. Habis itu kita naikin harganya. Boleh tanya-tanya kakak Bunda Zam. Aku pakai ini juga. Kakak Zingi. Ayo sayang. Kakak Mau. Nana mau. Kak Rizda mau sabun wajah. Boleh. Kasih sabun juga ntar ya. Mama Rasya mau. Siapa lagi yang mau guys? Gak ada mahal-mahal say, gak ada overprice, gak ada overclaim ya. Semuanya harganya normal. Bu Guru mau, aku masukin ya. Teman-teman bisa cek harga satuannya di etalase 2. Kalau mau lebih hemat, lebih irit, ambil bundling buat stok isinya 3. Etalase 1, let's go guys. Let's go guys. Ya kan? Tadi yang katanya Mr. Genius gunanya untuk apa? Mengenyalkan. Terus membuat kulit juga lebih bagus. Tapi nggak boleh setiap hari makanya. Cukup seminggu 2-3 kali aja biar kulitnya nggak iritasi. Ini enak banget loh guys. Cus, buruan ya. Langsung diambil. Kakak tadi yang mau sabun wajah, Kak Rizda bisa cek etalase 3 sayang. Sabun wajahnya di etalase 3. Na 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 na. Cus, abis ini kita mau bahas perkakas dulu. Gua gedek banget sama dia. Bentar, gue mau nanya dulu ya. Ayo guys, buruan yang belum ambil langsung aja gercepin di etalase nomor
1. Let's go. Aku 50. Yuk ambil teman-teman yang mau kulitnya lebih cerah, lebih kenyal, Yes. mengurangi bekas-bekas jerawat, flek hitam, langsung aja ambil masker kolagen goldnya. Masker, ya makanya dimaskerin Mbak Wong Lampung, dimaskerin kulitnya biar kenceng, merangsang kolagen, terus mengurangi kerutan, membuat cerah, jadi mengurangi juga flek. Mamsi ada parfum, ada dong. Mau parfum yang mana? Cowok cewek? Na 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 na. Oh, Mau dari support Malaysia. apa? Mau support Mamski dari Malaysia. Oh iya, Mamsi ada parfum. Mau parfum apa? Oh cowok, kakak Soeharto. Oke, Kak Soeharto mau parfum cowok ya? Boleh dimasukin dulu kannya, kita tambah waktunya. Oke. Bukan Anggita, aku afiliator. Jadi kerjasama. Ini bulan terakhir ya, aku nge-live sama Presley Skin. Juli Agustus beda lagi. Jadi bulan ini aku live sama Presley Skin terakhir. Let's go teman-teman, udah ditambahin waktunya sama Mamski, harus langsung ambil. Barangnya sih ada tetap di etalase, tapi nggak dibawa live. Jadi kalau kalian mau cek aja di keranjang. Kalau misalnya mau ambil Presley Skin ya. Cuman kalau untuk nge-live, untuk Mamski Spill, nanti produknya beda lagi skincare-nya, oke? Karena aku lagi nyobain produk baru. Ini kan udah setahun juga nih di muka. So mau ada apa namanya variasi gitu loh, variasi. Capcus ambil, tapi barangnya tetap ada. Jadi kalian bisa cek aja di keranjang aku etalase showcase. Kalau di profile di bawahnya kan ada tulisan tuh showcase, itu ada di situ barangnya. Tinggal cari-cari aja. Mami lagi pakai apa? Masker kolagen gold sayang. Kegunaannya untuk mencerahkan kulit, merangsang produksi kolagen, Betul. mengenyalkan kulit wajah, terus juga mengecilkan pori-pori. Yang punya flek hitam, bekas jerawat juga bisa bantu pudarkan. Langsung diambil sayang. Tadi kakak Soeharto yang nanyain parfum udah bisa diambil etalase satunya ya. Udah tadi dijelasin ya. Katanya Lampung cantik sibuk membela yang benar atau iya dong. Gini ya guys, kalau ada temen kita, biarpun kita nggak kenal tapi sebangsa setanah air, itu wajib kita bela, apalagi dia benar. Ya kalau nggak ada yang peduli, orang tuh makin semena-mena seenak-enaknya ada di sini, di Indonesia kita ini tercinta ini. Kalau sifat orang itu cuek, semua orang sama, cuek bodo amat, nggak ngurusin, bukan urusan gue. Terus orang yang sedang dalam masalah nggak bisa dibela, nggak pernah dapat pembelaan. Coba bayangin, mau kalian tertimpa masalah, orang acuhkan kalian di jalan. Kamu lagi kepentok, lagi kesamber, kena, terus orang lewat main acuhkan aja, mau begitu? Sorry ya, gue nggak urusin semua urusan orang, nggak semuanya gue urusin. Tapi tadi aku bilang, konten TikTok, aku berada di TikTok ini. Kalau kalian lihat di profile, itu tulisannya profile aku, berita viral. Itu Mamski akan memberikan opini yang jujur dan kebenaran itu teratas. Jadi udah pasti gue akan bela, pasti. Betul Mam, harus dibela biar beritanya juga nggak tenggelam. Betul. Kalau nggak ada yang peduli Miko-chan, selesai aja udah. Bodoh amat. Bodoh amat. Biarin aja dia. Sebodoh amat. Nggak ada. Gue cek dulu. Ini omong apa? Tahun 2018, 2019, 2020. Istri yang pertama Emilia Janu. Terus ketemu Feni. Tiba-tiba Emilia Janu ditinggalin. Ternyata dia udah pernah pura-pura kasih lihat surat sudah berpisah, dan ternyata surat berpisah itu tanpa sepengetahuan istri pertama. Tidak pernah ada gugatan perceraian, tidak ada pernah persetujuan, pemberitahuan, alamatnya juga beda. Ini sudah ada merubah dan merekayasa dokumen.
membuat dokumen yang tidak sesuai. Oh, gue kejar, ya, kejar. Apalagi sok-sokan, udah banyak salah, sok lempar surat sok masih 1, sok masih 2, dibela sama beberapa pengacara wanita juga. Bayangkan, jagoan neon banget lo ya di negara gue ya. Hah? Jagoan neon banget lo ya kirim-kirim somasi ke istri lo yang pertama ya. Istri Syah itu kawin secara hukum negara kita lo. Jago banget lo ya. Ya. Biarpun gue gak kenal sama orang itu, tapi gue pernah punya pasangan orang luar yang kurang lebih sama. Abis-abisan gue sama dia. Jadi gue bisa merasakan apa yang dirasakan sama istri yang pertama tuh. Dan sama istri yang berikutnya. Kalau nggak related mungkin gue nggak akan seganas ini. Karena gue related, gue bisa ngerasain, jadinya gue ngerasa kayak kesentil, tau nggak? Ibaratnya macan lagi tidur lo tusuk jarum. Jebret, langsung gue lihat muka dia. Orang apa dia? Bukan orang sini. Terus istri yang pertama bilang dia ambil banyak barang-barang, terutama minta beli untuk keperluan dia ngonten. Mahal banget itu kan laptop, berapa juta itu. Kamera, lampu, laptop, drone. Buset deh. Lo pikir? Hah? Boleh sambil dicek guys, etalasenya itu masih ada masker kolagen gold yang lagi masih pakai di muka. Katanya Wong Deso, Mami, whitening body glow up-nya mantul banget, wanginya enak banget Mam tuh. Wong Deso, kamu udah pakai ya? Cuca deh, cuca. Sudah pakai, emang enak banget guys wanginya body glow up itu. Cus banget, cus. Oke, let's see. Tadi gue sampai mana ngomongnya? Ngomongin itu drone. Jadi, menurut istri yang pertama, dia selama tinggal ternyata sudah beberapa kali diduga. Nah, biar gue gak salah ngomong kannya. Diduga dia mau memasukkan tanda tangan dari istri yang pertama. Dan itu bisa dicek di mana tadi, Bondowoso. Di imigrasi Bondowoso ya? Kayaknya di Jawa-Jawa gitu. Jawa, pokoknya di Jawa. Ya. Ada kok di videonya. Nih. Tadi yang bikin penasaran kenapa? Itu udah hampir 1 juta barunya kamera, lampu, drone. Bener banget, betul banget, parah sih, bener banget. Kamu salah nih, si siapa nih namanya nih, si ini, Bu Umu Mubarak, salah kamu. Kalau keterangan dari yang istri yang pertama, ternyata mereka udah pisah 1 tahun. Jadi si cowoknya ini ngomong ke Feni udah gak ada istri. Bahkan dia ngasih lihat udah cerai, ada suratnya. Salah lu, bukan ngerebut. Feni taunya dia single. Hati-hati ngomong, kamu bisa kena ITE loh. Kalau kamu bicara tanpa bukti, ya Bu Mubarak, ya kan Feni hasil merebut tuh. Sekarang direbut juga. Salah kamu. Sekarang pun juga gak direbut. Itu Feni udah
konfirmasi nih, gua pin ya, lu hati-hati ya Bu ya, hati-hati ya Bu Mubarak ya, hati-hati kamu bisa dicari, kamu bisa kena pencemaran nama baik ya, undang-undang ITE. Yang sekarang pun Feni bilang iya, tapi ini bukan selingkuhnya gitu. Jadi si Feni ini anaknya apa adanya, Dia bilang bukan sama yang cewek yang istri yang sekarang ya, katanya gitu. Berarti nggak ada yang ngerebut-rebut. Gak ada. Orang ini mengaku single kemana-mana. Ketemu Feni. Nah dia bilang nih suratnya nih. Surat udah pisah sama yang istri pertama. Suratnya itu ternyata dokumennya palsu. Dia bikin alamatnya si istri pertama di apartemen Kalibata, Gilingan Padi. Padahal dia tinggalnya di Jawa. Jadi dia nggak ngomong, nggak ngasih tahu, bikin surat palsu. Ini lagi mau dikasusin. Ibu Mubarak hati-hati ngomongnya Bu. Hati-hati Bu. Ya, ini jejak digital ini. Jejak digital ini bahaya sekali Bu. Waduh, tuntutannya lama Bu di dalam Bu. Ya, jadi Ibu kalau misalnya mau ngomong tuh cek dulu info-info dari kedua belah pihak. Sampai ke belakang sekali, kalau bisa sampai 2016 malah. Saya begitu kerjaan saya di TikTok ini. Mau nggak mau udah kecebur bahasa sekalian. Jadi saya kalau ada kasus Bu, saya tuh langsung korek semua sampai ke dalam-dalam, sampai ke belakang-belakang. Kalau masih ada yang kayak saya ragukan dari akun yang nggak jelas, saya nggak mau. Saya mau langsung dari mulut orangnya langsung. Saya cari orangnya yang kenal, kalau bisa ketemu orangnya langsung. Kalau bisa, dan saya maunya lihat buktinya. Bicara pakai data, pakai fakta. Jadi bukan langsung percaya sama bikinan akun-akun yang nggak jelas, yang bukan teman saya, orang saya nggak kenal, nggak tahu itu akun siapa, nggak mau saya. Karena jatuhnya kayak ibu ini, asbun asal bunyi, gitu Bu, ya hati-hati ya Bu ya, ini mau dikasusin orangnya. Gitu. Nah ini lagi, makanya jadi wanita jangan gampang dibohongin. mau teror Pakistan. Udah tahu laki-laki luar, enggak semua laki-laki luar. Laki-laki ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang memang betul-betul hancur lebur. Tergantung kepribadiannya, nggak semua orang luar begitu. Ibu ini juga sih, sekarang bilang ngomongnya begitu ya kan. Nanti orang yang punya suami orang luar tersinggung, karena banyak juga orang luar yang tanggung jawab Bu, banyak tanggung jawab sama istri, tidak pemanfaatan. Kalau yang ini nih kebetulan dia memang sepertinya nempel-nempel ke perempuan-perempuan untuk terus nikah itu supaya gampang dapat kitas juga. Kitas itu adalah kartu izin tinggal sementara Bu. Kalau udah lama lebih dari 5 tahun nanti bisa mengajukan namanya ini Bu, apa namanya, kitab ya. Tuh dari kitas ke kitab. Nah setelah sudah lebih dari 15 tahun bisa mengajukan warga negara Indonesia, dites dulu baru nanti mendapatkan KTP seperti itu. Cuman yang saya heran dari orang ini, si perkakas ini kok ya dia hebat sekali gitu loh. Bisa membuat surat-surat, dokumen-dokumen, dan dari pengakuannya istri yang pertama juga dengan yang istri yang kedua ini ya, ada beberapa yang dipalsukan loh. Siapa yang menolong gitu loh di dalamnya juga? Kok bisa? Orang luar punya akses dan berani melakukan itu. Makanya ini harus diselidiki. Karena kan berarti nyangkut juga kepada siapa yang menolong di dalam, yang bisa mengeluarkan dokumen-dokumen penting tersebut. Ya, kamu gak akan lolos dari saya. Pasti saya akan kejar terus. Tuh ya. Nah iya itu saya nanti akan telusuri ya. Udah sampai enek gue. Enek Bo. Sumpah itu Mamski nikah cuma 7 bulan. Yang baik. 8 bulan, 9 bulan aku ke pengadilan langsung gugat cerai. Jadi aku nikah gak nyampe setahun. Karena melihat gelagatnya sudah sangat tidak sehat.
di rumah kita ribut terus, ketahuan berkali-kali cheating, duit juga nggak ada, pemasukan juga tidak ada pemasukan, duit Eke habis guys ya, itu sama orang luar. Aduh, kebetulan gitu. Beda sama yang pertama. Kalau suamiku yang pertama, yang orang Inggris, dia pinter, dia memang kuliahnya sampai master dan punya beberapa ijazah lagi lah yang memang dia kerjaannya bagus sekali. Jadi dia entrepreneur, pengusaha yang sukses dan seumuran sama Mamski ya, tuan dia cuma berapa bulan gitu, 2 bulan apa kalau nggak salah. Dan kita punya usaha bersama yang berkembang pesat sampai sekarang, dia masih punya usahanya itu. Kalau suami yang pertama, tapi suami yang kedua, OMG, sumpah 11-12 ini sama si ikan asin jilid 2. Mulut lemes. Kok bisa-bisanya di podcastnya Densu ngajarin Densu, Bo? Tahu kan kita laki-laki itu ya, makanannya ada 2. Lu pikir makanan kita? Terus katanya Densu lihat ke belakang. Hah? Makanan apa? Densu, lu mau ngajarin Densu lu? Itu latar belakangnya dari mana ya dia ya? Kok bisa gitu lo bilang laki-laki makanan 2? Satu makanan di meja, satu yang diranjang katanya. Kamu kalau gak ada makanan di meja, kamu kemana? Jadi dipikir perempuan tuh kayak makanan, kalau gak ada jajan boleh. Gila gak ininya nih? Itu laki-laki kayak gitu ya. Aduh, sayang aja nih TikTok gue gak bisa ngamuk-ngamuk di TikTok. Sumpah guys. Aduh. Coba didengar nih bahasanya tuh orang sosok ngajarin Densu. Jangan-jangan sama-samain ya latar belakang lu tuh, lu dari mana sih asal lu berada? Kok bisa bilang makanan itu, perempuan kayak makanan? Nih ya. Aduh, enak banget. Sumpah guys. Orang lebih deh. Nih. Ini punya, berarti saya tidak ada kewajiban untuk menafkahi kesehatan yang sesuai hukum. Mana sih? Berapa biasa bulanan kamu kasih? Bebas, berapapun dia minta. Tidak ada pernah batasan dari. Kenapa waktu itu kamu memutuskan untuk selingkuh? Bang, kita laki-laki ada makanan 2, benar? Makanan 2 tuh? Satu makanan di meja, ya, atau di ranjang, benar? Kalau Bener, lu aja ngajarin Densu lu. Lu ngapain lu ngajarin Densu lu? Benar, lu aja benar-benar sendiri. Bang, kita laki-laki ada makanan 2, benar? Makanan 2 tuh? Tuh lihat, makanan 2. Densu aja sampai begini nih. Untuk selingkuh. Ih. Bang, kita laki-laki ada makanan 2, benar? Makanan 2 tuh? Satu makanan di meja, ya, atau di ranjang, benar? Bener. Astagfirullah, kesabaran gue kok gue ngeliat mukanya dia kok gue gemes ya. Ini TikTok lagi, sumpah gue gemes banget loh. Tahan Mamski. Terus sumpah astagfirullah, gue sampai harus istighfar ngeliat dia. Gue kan gemes ya waktu kasusnya Agus ya. Gue lebih gemes lagi ini. Agus tuh kayak ngeselin. Agus yang sedih itu kayak ngeselin, tapi gue masih ada kasihannya ngeliat mukanya ya. Gue kesel gitu sama si Agus yang Agus sedih banget yang gitu. Tapi gue ngeliat yang ini, ya Allah Gus, udah Gus, lu udah lolos Gus, udah digantikan posisi lu ya sama ini laki nih. Ini yang lebih gue
Astagfirullah. Oke, lanjut. Kalau kita tidak dapat makanan di meja, kita akan apain? Dan keduanya, sekarang saya tidak berbicara karena saya membawa ke dokter. Kita berdua untuk konsultasi. So, nanti abang bisa lihat apakah apa yang kita alami berdua dalam hubungan it's normal or not. Karena di opini Guys, sumpah gue gedek banget sama cowok yang ngelihat kita perempuan kayak makanan. Ya. Gue gemes banget sama cowok yang ngelihat perempuan kayak makanan. Kalau kita sudah diibaratkan seperti makanan, kita sudah bukan menjadi ratu lagi di rumah, bukan permaisuri lagi. Kita cuman apa? Cuman kayak seonggok makanan doang. Ya lu bisa cari makanan di mana aja, Keles. Apa artinya makanan? Apa istimewanya coba? Gila nggak? Just makanan, pemuas nafsu. Abis makan boker, ya kan? Coba bayangin. Jadi perumpamaannya itu seperti kayak orang, udah gue makan, udah kenyang, udah besok gue makan lagi. Gak ada istimewanya. Gak ada suatu hal yang so what, just makanan gitu. Gue bisa makan, mau makan nasi, mau makan mie, mau gue makan apa, makan. Gilingan padi. Bayangin ya kalau kita bilang suami itu kayak makanan. Coba kalau kita tuker ya. Oh iya, suami gue kan kayak makanan, gue harus makan dia dong. Lo harus kasih makan ke gue. Ya kalau gue masih lapar, duitnya kurang, gue boleh dong nyari di luar, nyari duit yang banyak dari laki yang bisa ngasih duit banyak. Enak gak kira-kira? Diomongin kayak gitu. Enak gak? Iya kan? Lu suami lu kayak makanan lu. Kalau makanannya kurang, uang belanja kurang, ya uang bedak gua kurang, gua bisa dong nyari di luar. Mau kayak gitu. Kalau kita mengandai-andaikan orang pasangan kita itu dengan makanan doang, buset deh. Sama sekali nggak ada nilai sakralnya, sama sekali. Itu biasa pendidikan dari keluarga itu, dari lingkungannya juga. Kalau punya lingkungannya tidak mengagungkan pernikahan, tidak tahu bagian psikologis dari pasangan, hancur sih, hancur. Apalagi ditambah kalau orang itu tidak diberikan bekal moral untuk punya rasa malu, memanfaatkan uang perempuan, memanfaatkan kelemahan wanita demi kepentingan pribadi dia. Wah, sulit laki-laki kayak gitu. Dan gue bisa jamin ya, laki-laki yang gak punya jiwa petarung sebagai seorang yang maskulin, gak punya kerja sendiri, memanfaatkan uang dari wanita, tidak akan bisa sukses dan maju di kalangan para lelaki maskulin lainnya. Dijamin. Kenapa? Itu udah ada ilmunya. Itu udah ada sainsnya. Kalau laki-laki yang tidak bisa bertarung secara gentleman, dia memainkan perempuan, dia memanfaatkan, wah guys, boro-boro bisa maju dia lawan sama maskulin-maskulin yang lainnya. Kalah total. Dijamin. Karena udah terbiasa kan dengan